Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah kembali di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, tema kita adalah waktu anugerah atau musibah. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Judulnya adalah sebaiknya pendosa adalah yang mau bertaubat. Kita mau bertanya ke Ustazah Lulung. Masya Allah, Nah tabarakallah. ini Ustazah, kadang sebagai manusia tuh kita punya penyakit menunda-nunda waktu. Oh ya Allah, saya jadi tersinggung ini suka nunda-nunda ya gitu. Allah. Saya juga merasa Oh, mungkin iya. udah azan, sholatnya ntar Ntar aja. aja deh, Mau tobat nih, tobatnya nanti aja kalau udah tunggu tua aja segala gitu macem. ya. Padahal kita nggak tahu waktu kapan berakhir. Nah, gimana sih supaya sifat itu bisa hilang nih Ustazah? Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Dudes. Sekali lagi mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga bunda-bunda soleha pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita sekali lagi sehat walafiat. Amin ya robbal. Gimana nih kita nih terutama nih ibu-ibu nih. Mau sholat tar dulu deh, masakannya belum mateng, tanggung. Tar dulu deh ya kan anak-anak begini. Gimana cara kita menghadapi diri kita? Karena jihad yang terbesar adalah melawan diri sendiri. Kalau kita ngasih tahu orang mah gampang, tapi ke kitanya bisa nggak untuk tidak menunda-nunda waktu? Nah kita kan hobi tuh suka nunda-nunda ya, amal soleh, mau sedekah ntar aja ya kan? Padahal satu dalam mahfuzat dinyatakan apa? La tu akhir amalaka ila godin. Jangan kau akhir-akhirkan, jangan kau tunda-tunda amalanmu sampai besok. Kalau kita masih hidup. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat-rakyat, udah tua, masih muda. Nah, semuanya mati kita. Jadi kalau kita tunda-tunda takutnya sholatnya ntar aja deh. Zohor jam 2, jam 1 meninggal. Bagaimana? Nah yang pertama ketika dinyatakan jangan kau akhirkan amalanmu sampai nanti-nanti. Karena kita nggak tahu umur, nggak tahu usia kita. Yang kedua, lantar ji'al ayyamu lati madot. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu. Ya kemarin tahu begini lagi sakit, mendingan kemarin lagi sehat, sholat yang on time. Karena lagi sakit, joro-boro mau berdiri, sholat akhirnya duduk. Waktu lagi sehat, sholatnya males. Giliran sakit, sholatnya duduk. Kadang-kadang tidur, lama-lama disolatin. Nauzubillahimin. Makanya jangan pernah menunda-nunda. Gimana cara kita? Yang pertama, yakinlah ibadah itu pasti ada ganjarannya. Kalau kita ibadah, kita segera. Kadang-kadang nih ya, maaf nih punten. Kalau kita pengen nonton sesuatu, itu ya yang namanya sesuatu itu misalnya mulainya jam 5, kita udah antri jam 1. Giran sholat, azan aja, entar aja. Giran ngaji, entar aja. Nah jadi kalau kita banyak menunda-nunda waktu, takut satu keburu tua. Karena tua itu tidak bisa ditawar-tawar, menolak tua nggak bisa, kita bakalan keriput. Walaupun pakai skincare tetap keriput. Karena usia tidak bisa dibohongi. Kadang-kadang nggak pakai skincare, pakainya apa? Pakainya tepung apa gitu, beras, pakai apa? Yang ada muka bukannya halus, kriuk jadinya. Jadi yuk kita semua, terutama bunda-bunda yang udah datang ke sini, masya Allah, mudah-mudahan pulang-pulang membawa barokah, membawa ilmu. Jadi semua juga nih anak muda nih jangan pada mager. Ingat, mager, malas gerak. Lama-lama jadinya koper, korban perasaan balik lagi. Masya Allah. Lama-lama bagasi. Apa tuh bagasi? Bahagia enggak, sedih iya hidupnya. Masya Allah. Gitu. Jadi intinya jangan menunda-nunda. Jangan nunda-nunda, kita nggak tahu umur. Nanti bakal nyesel kayaknya. Nyesel banget Udah ya pokoknya Allah. waktu yang ada manfaatin gitu Ustazah ya. Manfaatin, lagi sehat kita kencengin ibadah. Waduh, Masya Allah. Lagi banyak duit sedekah. Sedekah terus ya. Sedekah. Kita nggak Lagi tahu kapan bisa nanti duduk, berakhir. saya duduk dulu. Masya Allah baik. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih ilmunya Ustazah ya. Makasih. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita istiqomah ya Bu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Syam. Ustadz Syam. Iya. Kita kan tahu nih Ustadz ya. Memang setiap manusia pasti punya batas waktu hidup. Betul. Atau ajal. Nih, cuma pertanyaannya begini. Kenapa ya? Kok Allah merahasiakan kapan ajal kita datang? Apa ada hikmah di balik ini? Apakah Allah ingin agar kita menghargai setiap detik dalam hidup kita atau ada hikmah lain sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Bunda Lulung, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajal itu tak dirahasiakan, maka manusia akan berlaku sewenang-wenang. Engkau akan meninggal di usia 60 tahun, 8 bulan, 12 hari. Wah, nanti hari ke-11 baru taubat.
Selebihnya apa? Nyakitin orang, balak hutan, ambil pohon, rusak tanaman, jahatin tetangga. Subhanallah. Kenapa? Sehari sebelum mati tobat. Atau sejam sebelum mati baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam surah Al-Mulk kita sering baca, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah. Kalau sudah tiap malam bacanya, sesekali setelah baca juga artinya. Kalau sudah baca artinya, sesekali cari maknanya. Kalau sudah lihat maknanya, mudah-mudahan bisa masuk ke dalam hati. Amin. Ternyata diciptakan hidup dan mati, mati dan hidup untuk diuji manusia. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak, paling bagus amalnya. Makanya tugas kita sebelum datang waktunya kita dijemput sama Allah adalah berusaha memperbagus amal, berusaha memperbaiki kualitas amal. Bagaimana cara memperbaiki kualitas amal? Dengan ngaji, dengan belajar. Karena bagaimana bisa bertambah kualitas amalnya kalau tanpa ilmu? Subhanallah. Maka hikmah yang pertama, supaya manusia tidak sewenang-wenang, tidak semena-mena hidup di dunia ini. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-su' walaisatit taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an. Karena ada orang-orang nanti datang kematian baru dia mengatakan inni tubatul an, sekarang ya Allah sungguh aku bertaubat. Sudah terlambat. Maka jangan sampai terlambat untuk bertaubat. Yang kedua, perbanyaklah untuk berkegiatan yang memperbaiki kualitas amal itu sendiri. Karena adanya kematian yang dirahasiakan supaya manusia selalu berusaha memperbaiki kualitas amalnya. Wih, saya sudah 60 tahun sholat. Usia saya 75. Berarti kalau 15 tahun saya balik, saya sholatnya sudah 60 tahun. Yang mana sholatku yang paling khusyuk ya? Atau belum ada ya? Maka bagaimana supaya khusyuk sholatku ini sebelum aku disolati nanti? Masya Allah. Tapi benar ya Ustadz ya, kalau Allah kasih tahu nih kapan kita meninggal, kita akan semena-mena seenak kita aja hidup kita ya. Subhanallah, udah dikasih tahu aja bakal meninggal masih banyak yang sewenang-wenang. Apalagi waktu Fir'aun aja dikasih tahu kamu bakal kalah sama saya kata Nabi Musa, itu juga tetap aja sewenang-wenang. Betul, Masya Allah. Korun pun demikian, Haman pun demikian, Namrud pun demikian, udah dikasih tahu. Dikasih tahu pada Abu Lahab pun demikian, udah dikasih tahu. Tabat yada Abi Lahab, tetap aja. Tetap aja ya, Masya Allah. Baik, terima kasih, banyak tepuk tangan buat Ustadz ya, Masya Allah. Penting sekali ya, memang kita tahu menyikapi hidup kita karena pasti ada akhirnya, dan semoga Allah berikan akhir hidup terbaik ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kita masuk ke segmen yang istimewa ini. Kita langsung mendengarkan Ustadz bercerita. Silakan Ustadz.
atau musibah tergantung dari diri kita. Apakah kita mengisi atau tidak. Jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan lebih lanjut membahas tentang waktu anugerah atau musibah setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah, alhamdulillah.